Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di malam yang ke-8 daripada malam-malam di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dan Allah tambahkan kemampuan untuk kita terus beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan malam kemarin kita telah membaca satu hadis di mana ibadah yang kita lakukan, ya, walaupun itu hanya 2 rakaat salat sunnah, itu terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesehatan kita, tetapi itu adalah terjadi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk beribadah kepada Allah, niscaya kita akan disibukkan oleh hal-hal lain. Berapa banyak orang yang sekarang ini sudah mulai sibuk bukber, ya kan? Udah mulai bukber nih, ya, udah tarawih udah mulai lewat nih, ya, jamaah mulai lewat. Kemarin seminggu kemarin masih sepi rumah makan, sekarang udah berjubel, ya, pada booking mau bukber. Nah, ini termasuk adalah kondisi di mana Allah menghalangi kita mungkin untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, macam-macam, ya, macam-macam halnya itu macam-macam. Nah, oleh karena itu mintalah kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita itu taufik, ya, di mana dengan taufik itu kita dapat mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah taufik sehingga kita akan terus mengabdi beribadah khususnya di dalam bulan Ramadan ini sampai nanti selesai daripada Ramadan, dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah sampai nanti berjumpa dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga. Maka Anas bertanya, siapa ya Rasulullah? Itu keluarganya Allah. Maka Nabi SAW menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran, orang yang selalu membaca Quran, hari-harinya bersama Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengajarkannya, mengamalkannya, hum ahlullah wa khassatuhu, bahkan mereka tergolong orang-orang khususnya Allah, ya, orang-orang spesial, ring satunya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbangga kita kalau bisa menjadi ring satunya Allah, ya, orang di dunia ini jadi ring satu pejabat aja sombongnya bukan main, ya kan? Bangganya bukan main, ring satu gubernur misalnya, wah bangga. Tapi tidak pernah bangga jadi ring satunya Allah, rugi, ya. Maka berusahalah kita untuk masuk, ya, memasukkan diri kita ke dalam ring satunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarganya Allah. Jadi Allah punya keluarga. Siapa? Ya, ini orang-orang yang melazimkan dirinya, mendawamkan dirinya selalu bersama Al-Quran. Dan ada juga keluarga Nabi. Mana ahlul baitin Nabi? Siapa itu ahlul baitnya Nabi? Ahlul bait Nabi itu ada 2. Yang datang dari Sa'id Al-Hudri. Satu hari dia membaca Quran di tempat ontanya itu ditambatkan atau kudanya ditambatkan, ya. Ketika dia baca Quran, kuda ini berkeliling. Kalau dia berhenti pula kuda nih. Kalau dia baca Quran lagi, kudanya berkeliling lagi. Kalau dia berhenti, kudanya berhenti lagi. Heran dia lihat ini, ya. Sampai 3 kali akhirnya dia berhenti di situ karena dia khawatir nanti kudanya ini menginjak anaknya yang lagi berbaring di dekat situ. Dan keesokan harinya kondisi yang seperti ini
dia sampaikan kepada Nabi SAW. Dan ada hal istimewa yang dia perhatikan pada dirinya. Ketika dia membaca Quran di tengah malam itu, di dekat di mana tempat kudanya ditambatkan itu, setelah dia selesai membaca itu, dia melihat di atas kepalanya ini ada seperti naungan, seperti lampu. Yang mana lampu ini setelah dia membaca Quran naik sampai hilang. Lam aroha, sampai aku tidak dapat melihatnya. Dan dia menceritakan peristiwa ini besok harinya kepada Rasulullah SAW, termasuk apa yang dia lihat daripada cahaya yang ada di kepalanya itu, yang naik terus sampai hilang. Apa kata Nabi SAW? Cahaya itu adalah tilkal malaikah. Itu adalah malaikat. Tastami'u laka. Malaikat itu mendengarkan bacaan Qur'annya engkau. Kata Nabi, walau qara'ta, kalau kau membaca itu sampai pagi, ya, terus dia membaca, maka malaikat itu akan tetap di situ. Ya rohan nas, kata Nabi, orang-orang akan dapat melihat malaikat itu, matastatiru minhum, tanpa mata mereka itu tertutupi oleh sesuatu. Mereka dapat menyaksikan malaikat itu kalau kau baca itu terus sampai pagi. Nah, begitulah keistimewaan di antara orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumahnya Allah, yakni di masjid-masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, mempelajarinya di antara mereka, bainahum, tadarus, ya, seperti yang dilakukan oleh banyak daripada saudara-saudara kita di masjid-masjid malam ini. Ini dalilnya. Ya, mereka membaca tadarus. Ya, tadarus itu membaca bergantian. Ketika saudaranya membaca, dia mendengarkan. Ya, bukan dia keluar, ya, tidak mendengarkan, tidak, dia tetap di situ, dia mendengarkan. Itu namanya bertadarus Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, illa, kecuali nazalat alaihimul sakinah, diturunkan oleh Allah ke atas mereka itu ketenangan. Wa khasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaikah, mereka dinaungi, dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah membanggakan orang-orang itu di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah, ini kemuliaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Quran, tadarus Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ya kita di bulan Ramadan ini diberikan Allah semangat ya untuk menghatamkan Quran, membaca Quran. Membaca Quran ini nanti pada bagian akhir daripada keterangan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah membaca Quran, ganjaran membaca Quran. Nanti Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mimpi berjumpa dengan Allah di dalam mimpinya. Lantas dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang lebih afdal untuk dilakukan agar kami dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau, ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bikalami, gala bikalami ya Ahmad, dengan ucapanku wahai Ahmad, yakni dengan Al-Quran wahai Ahmad bin Hanbal. Qala, kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam mimpinya itu, qultu ya Rabb, aku berkata, ya Allah, bifahmin au bighairi fahmin, bacanya paham apa enggak ya Allah? Maka kata Allah, qala bifahmin wa bighairi fahmin, mau paham mau enggak paham, engkau akan dekat dengan Allah dengan jalan membaca Al-Quran. Nah, maka di bulan Ramadan ini ayo semangat baca Quran. Ya, kalau di bulan Ramadan nggak semangat, di luar Ramadan dijamin biasanya lebih nggak semangat. Ya, lebih tidak semangat. Nah, mudah-mudahan Allah tambahkan semangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.